Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya Ardi Nursodik, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Sekolah Global Mandiri. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang tugas koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya modul 3.2. Tujuan pembelajaran adalah calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Adapun perintah penugasannya adalah sebagai berikut. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mendapatkan pendidikan guru penggerak. Dan yang keempat, ceritakan pula bagaimana antar hubungan sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulan, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah individu yang mampu mengidentifikasi, mengelola, dan memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan sekolah di sekitarnya untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Implementasi di dalam kelas. Guru memanfaatkan teknologi seperti Chromebook dan proyektor untuk pembelajaran interaktif, meningkatkan keterampilan digital murid. Sekolah, perpustakaan dikelola sebagai pusat sumber belajar dengan menyediakan ruangan literasi dan program khusus literasi 1 kali dalam seminggu. Masyarakat, bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Bekerja sama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah. Bekerja sama dengan pihak luar atau lembaga kesehatan, kepolisian, dinas pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Dan ikut mengembangkan kebudayaan di wilayah sekitar sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Yang pertama, terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, dan modal agama dan budaya. Yang kedua, jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Contohnya adalah sebagai berikut. Modal manusia. Kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan dalam mengajar akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Koneksi modul 3.2 dengan modul 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pengelolaan sumber daya sejalan dengan Ki Hajar Dewantara yang menerapkan pendidikan yang merdeka dan kontekstual. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, pendidikan lebih relevan dan bermakna bagi murid. Nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Pemimpin dalam pengelolaan mencerminkan peran guru penggerak sebagai pemimpin perubahan yang proaktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Visi guru penggerak modul 1.3. Visi guru penggerak mencakup penciptaan ekosistem pendidikan yang mendukung perkembangan murid secara holistik yang dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang baik. Budaya positif modul 1.4. Pengelolaan sumber daya yang efektif membantu membangun budaya positif di sekolah di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Koneksi modul 3.2 dengan modul 2. Pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Pengelolaan sumber daya memungkinkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyediakan berbagai alat dan materi yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Pembelajaran sosial emosional modul 2.2. Pemimpin yang bijaksana dalam mengelola sumber daya juga mendukung pembelajaran sosial emosional dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan emosional murid. Coaching untuk supervisi akademik modul 2.3.
Dalam konteks pengelolaan sumber daya, coaching dapat digunakan untuk memberdayakan guru lain dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Koneksi modul 3.2 dengan modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Modul 3.1. Pengelolaan sumber daya yang baik didasarkan pada keputusan yang mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebijaksanaan untuk memastikan bahwa semua murid memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang tersedia. Refleksi. Before, sebelum mengikuti modul ini, saya cenderung melihat sumber daya sebagai sesuatu yang terbatas dan terpisah dari proses pembelajaran. After, setelah mempelajari modul ini, pandangan saya berubah. Saya kini menyadari bahwa sumber daya di sekitar saya bisa dioptimalkan dan dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung tujuan pembelajaran. Perubahan. Pemahaman ini membuat saya lebih kreatif dan proaktif dalam merencanakan pembelajaran serta lebih semangat dalam mengelola perubahan yang positif di sekolah. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.